Kiras Bangun lahir di Batu Karang sekitar tahun 1852. Penampilannya sederhana, berwibawa, dengan gaya dan tutur bahasa yang simpatik. Masyarakat menamakan beliau Garamata, yang bermakna mata merah. Masa mudanya ia sering pergi dari satu kampung ke kampung lain dalam rangkaian kunjungan kekeluargaan untuk terwujudnya ikatan kekerabatan warga Merga Selima, serta terpeliharanya norma-norma adat budaya Karo dengan baik. Hai, jumpa lagi bersama saya Arta Bangun. Salam Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Untuk kali ini kita akan membahas salah satu pahlawan nasional yang berasal dari Tanah Karo, Sumatera Utara. Beliau almarhum, namanya adalah Kiras Bangun. Nah, untuk Kiras Bangun ini kita akan bicara banyak, kita akan mengenal lebih jauh siapa sebenarnya Kiras Bangun sebagai pahlawan nasional. Nah, untuk kali ini saya hubungannya apa ya? Saya juga sama-sama Bangun, artinya saya masih family dan saya adalah cicitnya dari Kiras Bangun. Nah, kebetulan di sebelah saya ada Iskandar Purba, ini sepupu saya. Beliau juga adalah cicitnya Kiras Bangun. Pak Iskandar Purba, atau biasa saya manggil Iskandar Purba, kenapa ada di sini dan juga apa hubungannya dengan studio yang ada di Halim ini yang disupport oleh Wijaya Karya. Pak Iskandar ini adalah manajer proyek dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Beliau yang tahu banyak tentang kereta cepat ini, prosesnya bagaimana dan sampai sejauh apa sudah perkembangannya saat ini. Apa kabar, Is? Baik, Pak. Sehat ya? Sehat. Gimana? Salam sehat. Salam sehat. Iya, sampai saat ini progres cukup baik, Pak. Sudah 83%. 83% ya. Iya. Ya, diperkirakan 2023? 2003 tengah, alhamdulillah mudah-mudahan bisa beroperasi. Iya. Karena memang ini sudah jadi pembicaraan dan juga sudah jadi harapan dari masyarakat Indonesia supaya kita juga bisa menikmati kereta cepat, bukan hanya MRT yang sudah mulai, tapi kereta cepat juga kita bisa nikmati. Betul, Pak. Dan Wika ada di belakang ini semua bersama kerjasama dengan Cina. Betul, Pak. Betul ya. Iya. Jadi, nah, Pak Iskandar ini dia adalah manajer proyek dari proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, kita akan bicara tentang Kiras Bangun. Iya. Kalau kita ini kan nggak ngalamin, nggak ketemu Hanya kan, dengar-dengar aja. hanya dengar-dengar saja. Iya. Ya. Kita akan undang orang yang memang hidup pada masa itu, ya, yang kebetulan sampai saat ini masih hidup, ya kan? Karena banyak juga yang orang yang udah nggak ada juga. Baik, kita undang ya, Is. Oke, Ya. Pak. Baik. Ya. Nah, kalau tadi kita bilang kan kita akan undang cucunya Kiras Bangun. Nah, sekarang udah ada. Ya, ya, selamat datang Pak. Selamat datang. Ya, Itu memang harus keras, itu tandanya cucu. Kalau misalnya pelan-pelan tuh berarti bukan cucu. Umurnya jauh. Gimana Pak? Sehat Pak? sehat. Sehat. Bapak ini adalah Dr. Insinyur Firman Bangun MS APU ya. Nah, beliau dulu aktif di Institut Pertanian Bogor. Nah, sekarang kegiatannya adalah menikmati hari tua ya, hari tua dengan penuh semangat. Bukan begitu, Pak? Bagaimana? Ya, menikmati hari tua sekarang kan Kak? Oh iya. Iya. Tapi karena menikmati hari tua, kami yang muda-muda ini mau bertanya, Pak, Ya, tentang kakek bapak yang Ya. namanya Kiras Bangun, yang kebetulan saya sama Iskandar ini cicitnya. cicitnya benar. Iya, betul ya. Nah, kalau saya tanya Pak, Kiras Bangun ini kayak apa sebetulnya orangnya yang Bapak kenal? Dia badannya ya cukup besar, ya. Dan sebenarnya ada mukanya itu bertotol-totol karena pernah kena penyakit cacar. Oh, Tapi dia itu disegani karena karena dia itu ketua adat. Ketua adat yang mengetahui adat Karo secara utuh. Oh, Jadi itulah makanya dia sering diundang
Baik orang yang berkelahi antar kampung atau antar marga untuk mendamaikan. Oh, Jadi dia selalu berhasil. Dia keliling di seluruh tanah Karo, sampai ke Aceh juga katanya, Bang, ya. enggak, sampai ke daerah Tarigan itu yang di Simalungun. Oh, Simalungun. Sampai ke daerah Simalungun. Iya. Jadi selain di tanah Karo, ya banyak juga hubungannya keluar daerah. Misalnya Lakan Benjai, kemudian Pak Pot Dairi, Alas Gayo, Singkel, itu dikenal orang dia. Dia dikenal bukan karena dia punya Ilmu? memerintah, bukan. Oke. Tapi karena dia sebagai juru damai. Dan apa yang didamaikannya itu biasanya berlaku sehingga orang segan terhadap dia. Jadi itulah kira Sebangun. Dan dia suka sekali berkeliling-keliling kampung. Jadi dia mengetahui dan mempunyai hubungan yang erat semua baik sama kampung, begitu juga penghulu kampung dan marga-marga. Jadi di Tanah Karo itu kan terdiri dari Anak Buru, Kalimbubu, dan Sembuyak. Itu dia perat semua, makanya dia dikenal orang. Jadi saya kira sampai situ dulu. Yang lainnya perjuangannya maksudnya. Ya nanti dulu perjuangan, jangan kamu habisin sendiri. Iya. Aku juga mau ngomong dulu. Apa dulu? Jadi Kiras Bangun ini sebagai juru damai. Juru damai. Artinya persyaratan bahwa dia adalah orang yang bijak terpenuhi ya. Orang yang adil terpenuhi. Ya kan kalau juru damai kalau nggak adil kan nggak bisa ya Pak. Iya. Nah, dia Kiras Bangun tuh seperti itulah tipikalnya. Betul. Baik. Gimana Is? Ada yang mau ditanya tentang perjuangannya? Ini baru biar Bapak ini kelihatannya berapi-api Bapak ini. Iya betul Bang. Jadi kalau kita kan hanya tahu dari cerita-cerita ya sejarah itu ya mungkin cerita juga dalam keluarga. Katanya juga lah. Katanya sebetulnya Kiras Bangun juga itu punya ilmu sakti. Mungkin Mama bisa ceritakan ini. Kalau soal punya ilmu itu kata orang memang demikian, tapi saya nggak tahu. Saya kira sebagai seorang pemimpin dia punya karisma juga ya. Kemampuan untuk berbicara dan berwibawa. Jadi dia saya nggak tahu apa dia punya kemampuan. Kata orang memang seperti itu. Iya. Kata orang punya ilmu, kata orang punya ada ilmu-ilmu. Padahal sebetulnya lebih kepada kemampuan memimpin dia, leadershipnya yang itu. Dan mendamaikan yang bertentangan dia di dalam masyarakat. Gitu bukan pakai ilmu. Tapi kan kata-katanya bukan. Kita cek. Baik. Kita ntar dulu ya. Kita break dulu ya. Ini soalnya lebih seru nih. Betul. Untuk urusannya Kiras Bangunin. Yang tadi udah sebagai orang juru damai, juga pasti kalau juru damai biasanya motivator. Ya kan pasti. Orang adil dan terus juga kemudian punya leadership yang baik. Iya, leadership yang baik ya. Baik, nanti kita teruskan. Kita sementara break dulu. Tetap bersama kami di Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Pak, ini kami mau nanya pandangan Kiras Bangun terhadap penjajahan Belanda pada saat itu apa pandangannya? Kiras Bangun pandangannya terhadap penjajahan Belanda itu
itu sakit sekali, hilang harga diri, hilang adat istiadat. Padahal dia itu adalah juru adat istiadat. Nah, jadi nggak ada lagi harga dirinya. Martabat. Martabat itu hilang. Kalau Ya. dijajah. Kalau dijajah, ya. Sehingga Kiras Bangun menggalang Iya. Kekuatan. untuk melawan, begitu. Iya. Jadi Kiras Bangun karena dia sudah merasakan bagaimana pengaruh daripada penjajahan Belanda termasuk di Deli Serdang, dan dia lihat bahwasanya kedatangan Belanda ke Kabanjaya atau Tanah Karo itu satu tanda untuk menguasai. Kalau sudah menguasai Tanah Karo, maka ada istiadat itu Akan jadi hilang. hilang. Padahal Oh. dia juru adat. Jadi itulah sebabnya maka dia melawan Belanda. Jadi sebetulnya intinya dia tidak mau kehilangan jati diri orang Karo ini, Iya. itu Iya. sehingga dia melakukan perlawanan. Benar. Dan dia udah mengantisipasi, hebatnya kan gini, dengan masuknya Belanda maka ini adat istiadat akan hilang, ya kan? Sehingga dia melakukan perlawanan. Ada ininya nggak Pak? Apa ada motonya nggak waktu perlawanannya apa? Ya, dia bikin moto perlawanannya lah aras dari Namo jadi aras. Iya. Jadi artinya- tidak ada yang tetap di dunia ini. Walaupun kita dijajah pada suatu waktu kita akan merdeka. ini sebuah keyakinan Ya. entah kapan suatu saat nanti kita akan merdeka. Iya. Dan baru merdeka itu tahun 45. Iya. Padahal dia berjuang Padahal- tahun 1904. Dia 1904. 04. Iya. Jadi 30-40 tahun kemudian baru Kemerdekaan realisasi. terwujud. Iya. Bahkan itu juga mimpinya dia dicetuskan di ini ya, cucunya Nama juga. cucunya, iya Pak. Iya. Waktu anaknya Koda Bangun itu kan semua perjuangannya diteruskan oleh anaknya juga. Ya, selama dia hidup juga anaknya berjuang. Di antaranya adalah Koda Bangun dan Nebah Bangun. Termasuk juga Payung Bangun. Kemudian pada tahun 1928 Koda Bangun dipenjarakan oleh Belanda di Cipinang, Jakarta. Jakarta ini, Jadi dia Si- orangnya dari Sumatera Utara iya. ditangkap dibawa Oh, ke iya. Cipinang. Kemudian Nembah Bangun ditahan di Medan. Jadi ada perbedaan tahanan. Siapa yang lebih banyak mengerti tentang penjajahan dan bahasa Belanda itu ditahan di Jakarta. Malah yang pintar sekali bahasa Belanda ditahan sampai Di belakang. Digul. Oh, di Bovendigul. Iya. Oh, gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya, kalau misalnya tingkat Kelas-kelasnya gitu, kelas-kelasnya Bang. lebih elit, lebih keren, lebih digul. Iya, iya. Yang kurang-kurang di kampung aja. Iya. Jadi waktu itulah waktu Bapak Koda Bangun itu ditahan di Cipinang, Jakarta, lahir cucunya. Makanya disebut merdeka. Nah, itu jadi keinginan untuk merdeka itu sudah ada dari dulu. Sebelum dicanangkan di seluruh Indonesia pun, saya kira nama merdeka itu yang pertama di Indonesia. Oh iya. Sampai cucunya gitu Bang. Iya. Diberi Makanya nama cucunya merdeka. disebut merdeka. Tahun berapa? Bang? Tahun 1928. Oh, tahun 28, Sumpah Pemuda Bang. Pas Sumpah Pemuda ya. Iya. Dan tahun 1928 itu adalah tahun di mana pergerakan perlawanan penjajah seluruh iya. Indonesia. Dibantu oleh anaknya. Nah, Ya. Luar biasa ya. tahun 28 dia udah teriak merdeka. iya. Iya. Makanya dibentuk orang itu, Hmm. ya waktu penjajahan Belanda, teman-temannya sepergaulan itu nggak dia dipanggil merdeka, tapi Deka aja. Oh. Seperti Abang Umar.
Nah, Deka. Gitu aja dia bilang. Karena takut merdeka itu ditangkap oleh Belanda. oh, jadi ada akal-akalannya juga ya kalau Betul. disebut lengkap merdeka. Wah, Tangkap. ciduk. Gitu. Jadi diakalin deka. Ah, Oke. Baik, nanti kita teruskan Lanjut, lagi. ya. Sebentar ya, Pak. Ya, nanti kita akan lanjutkan dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia bersama Arta Bangun dan juga Iskandar Purba dan juga Bapak Firman Bangun. Kita bicara tentang pahlawan nasional dari Sumatera Utara, Kiras Bangun. Salam Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Kita masih bersama dalam pembahasan tentang pahlawan nasional Kiras Bangun. Nah, yang terakhir, Pak, ini mau ditanya, kira-kira pesan apa semangat Kiras Bangun untuk generasi penerus yang ingin disampaikan? Ya. Pesannya, jadilah orang pintar. Itu yang pertama. Jadi pendidikan itu penting. Nah, jadi walaupun ya situasi menekan, tapi karena cita-cita itu tinggi, maka salah satu anak saya beri nama Revolta, Gema Revolta. Gema itulah radio, muncul radio waktu itu. Saya Revolta itu orang pikir bersenjata, revolusi bersenjata, tapi bukan. Karena orang mengadaptasikan selalu bahwasannya ini golongan yang melawan selalu. Nah, ini revolusi bersenjata. Tapi itu sebenarnya itu resisten, tahanan. Fo itu tekanan. A itu ampere. Jadi walaupun ditekan karena Tahan dia. Harusnya voltasenya tekanannya kuat, walaupun ditahan tekanan kuat, maka arus akan mengalir. Maka jadilah terus sampai selesai. Ya. Oh, saya baru tahu juga, Pak. Adikku Iya. itu Revolta itu adalah resisten, voltase, dan ampere. Wah, dan itu dekat dengan radio itu tadi. Itu memang waktu dia lahir itu Lagi itu. pekerjaan untuk radio. Oh, baik. Oleh karena itu juga Bapak juga menekuni di IPB itu ya. Iya. Itu dalam rangka itu Iya. tadi ya. Walaupun Harus pintar. 10 tahun ditahan, akhirnya setelah diperjuangkan bisa terus, akhirnya jadilah. Jadilah barang itu kan. Waktu itu belum insinyur itu. Jadi Belum apa, karena 3 persyaratan 2 apa, itu di stop. iya. Ya. Nah, jadi Iskandar juga kan. Jadi ini bagian kami ini yang muda-muda meneruskan cita-cita menekuni memasuki perguruan tinggi itu bagian dari proses pesan dari Kiras Bangun. Kiras Bangun. Ya. Jadilah pintar. Jadilah pintar. Pintar Nah, itu kan bisa melalui bangku kuliah, bisa melalui pergaulan, bisa macam-macam. Iya. Jadilah pintar supaya jangan dibodoh-bodohi orang. Bodoh-bodoh. Jangan jajan. Itu yang Itu, paling Pak. penting. Yang paling penting. Baik, terima kasih Pak untuk Ya. sudah hadir dan sharing pengalaman dan semangat dari Kiras Bangun pahlawan nasional dari Sumatera Utara dan juga Is. Ada pesan Is? Ya, kita yang muda-muda ini Bang, ya terus meneruskan perjuangan dari kakek kita Di bidang masing-masing. di bidang masing-masing seperti aku ya, dunia konstruksi ya, kita berkarya melalui Baik. dunia konstruksi. Iya. Baik, terima kasih dan kita akan bertemu di lain waktu dalam acara Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Untuk kali ini kita bicara tentang Kiras Bangun, Arta Bangun dan juga Iskandar Purba serta Bapak Firman Bangun mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Salam Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Merdeka!